Tes interview adalah salah satu rangkaian tes yang harus kita lalui sebelum kita mendapatkan pekerjaan. Dan tes interview ini biasanya dilaksanakan setelah kalian dinyatakan lolos di tes yang pertama, yaitu di tes psikotes. Dan di video kali ini saya ingin sekali membagikan pengalaman saya, 2 pengalaman tes interview ketika dulu saya tes interview di PT SOA Autopart Indonesia dan juga PT Musashi. Ya, yang domisili Cikarang pasti tahu 2 PT ini. Dan tidak hanya itu, saya juga mengikuti kelas job interview bahasa Inggris ketika dulu saya belajar bahasa Inggris di Pare. Jadi hal-hal apa saja yang harus kita laksanakan selama tes interview itu berlangsung dan hal-hal apa saja yang harus kita hindari dalam tes interview. Semoga video ini bisa membantu kalian bagi kalian yang akan melaksanakan tes interview. Untuk yang pertama, saya ingin menceritakan dulu sedikit pengalaman untuk tes yang pertama saya, yaitu di PT SOA. Setelah saya mengikuti tes psikotes, dinyatakan lulus, kemudian di hari yang sama juga setelah beberapa jam saya masuk di tes interview. Nah, jadi hal-hal yang harus kalian ketahui, yang harus kalian persiapkan sebelum menghadapi tes interview, yang ingin saya tekankan di sini adalah keadaan atau kondisi fisik kita. Ya, karena kondisi fisik ini akan berpengaruh pada kualitas interview kita. Jadi dulu waktu itu selang beberapa jam, ya ada antrian, kita harus menunggu peserta yang lain. Nah, otomatis kalau misalkan fisik kita menurun, yaitu tentu akan membuat khawatir kualitas interview kita. Jadi saran saya adalah tetap jaga kondisi tubuh, seperti banyak minum air dan juga sarapan sebelum kalian akan melaksanakan tes interview atau tes psikotes. Ya, karena bisa jadi setelah psikotes langsung ke tahap interview. Sekali lagi, jadi jangan lupa sarapan dan juga banyak minum air. Dan untuk langkah selanjutnya ada salah satu trik yang bisa kita lakukan dalam tes interview, yaitu apa? Oke, kita mungkin tidak kenal dengan para peserta yang lain, tapi disinilah trik ini bisa kalian lakukan, yaitu dengan mendekati para peserta yang lain. Ya, di sini berarti kalian harus pandai mendekati seseorang, ya, pandai mendekati orang lain. Karena ketika orang lain kemudian dipanggil untuk melaksanakan tes interview, mereka selesai dan mereka kembali ke tempat, kalian bisa menanyakan hal-hal apa saja yang tadi sudah ditanyakan di tes interview tersebut. Ya, jadi jangan sampai lewatkan momen ini, pandai-pandailah mendekati orang lain. Kemudian untuk yang selanjutnya, ya, ketika tahap tes interview ini berlangsung, dulu saya masih ingat gagal saya di bagian-bagian mana. Salah satunya adalah ketika kita dipanggil, nama kita dipanggil, kemudian kita datang pada orang yang akan menginterview kita, maka yang pertama jangan buru-buru duduk sebelum kita dipersilakan duduk oleh orang tersebut. Ya, ini berkaitan dengan etika atau kesopanan santunan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ketika tamu kita dipanggil, kemudian kita sudah berhadapan dengan dia, ada kursi kosong di sana, maka sebelum kita dipersilakan untuk duduk, ya posisi kita usahakan tetap berdiri. Ketika kita dipersilakan duduk, barulah kita duduk. Nah, kemudian untuk hal yang selanjutnya yaitu biasanya si interview ini akan pura-pura menulis atau melakukan aktivitas yang lainnya. Nah, maka kita harus tunggu dengan sabar. Jangan nanya apa-apa dulu karena sebenarnya kita juga tidak punya hak untuk bertanya. Biarkan dia melakukan aktivitasnya dan kita menunggu dengan sabar. Untuk selanjutnya ada pandangan mata. Ya, pandangan mata kita dengan orang yang menginterview kita seperti apa sih? Ya, saran saya adalah jangan terlalu memberikan pandangan mata yang tajam atau yang terlalu serius. Ya, usahakan seperti biasa, seperti kita ngobrol dengan teman akrab kita setiap hari.
ya sedikit senyum tapi tidak sedikit-sedikit senyum, itu tidak baik. Kalau sedikit-sedikit senyum, ditanya senyum, nah itu akan mempengaruhi kualitas interview kita. Ya, kalau seperlunya sekali dua kali senyum di awal, setelahnya berikan pandangan yang enak namun dengan bahasa yang tegas. Dan bisa juga si interview ini hanya ada dua kemungkinan di tes interview. Bisa jadi dia satu persatu menanyakan biodata kita. Contohnya ketika kita ditanya siapa namanya, alamatnya di mana, kemudian lulusan dari mana. Nah, berarti satu persatu pertanyaan itu harus kita jawab. Namun kadang ada juga interview yang dia hanya mengatakan seperti ini. Oke, silakan perkenalkan diri Anda. Nah, ketika kita dipersilahkan untuk memperkenalkan diri kita, lalu apa saja yang harus kita sampaikan? Ya, ini hal yang biasa umum sebenarnya sering kita lakukan di sekolah. Ketika kita suruh berkenalan, ya yang harus kita sebutkan yaitu nama panjang, kemudian kita bisa menyebutkan tempat tanggal lahir, dan juga kita lulusan dari mana, alamatnya di mana. Kita juga boleh menyebutkan hobi dan juga cita-cita. Ketika kita menyebutkan poin-poin ini, usahakan itu harus lancar mungkin. Latihan di rumah, menyebutkan nama, tempat tanggal lahir, kemudian lulusan dari mana, tahun berapa, kemudian hobinya apa, cita-citanya apa, usahakan selancar mungkin. Ketika kita sudah menyampaikan perkenalan tersebut dengan lancar, dengan tegas, nah maka stop, biarkan si interview itu menanyakan apa yang ingin dia tanyakan. Untuk selanjutnya di tes interview juga yang saya ingat dulu itu saya disuruh melihat sebuah gambar. Ya, ada gambar kosong tapi ternyata di tengahnya itu ada warna, di tengahnya itu sebenarnya ada angka. Itu biasanya untuk mengetes mata kita, apakah mata kita bermasalah atau tidak. Jadi ya persiapkan saja dari sekarang. Bagi yang memakai kacamata, usahakan ketika interview ini dilakukan ya kacamatanya disimpan dulu dan tidak memakai kacamata. Ya, karena ini akan berpengaruh kepada nilai interview kita. Dan hati-hati, ada beberapa pertanyaan yang akan sedikit menjebak. Salah satunya ketika kita ditanya gaji. Namun bersyukurlah ketika kita ditanya gaji, biasanya itu adalah indikasi bahwa kita akan diterima di perusahaan tersebut. Ya, dan apa jawaban kalian ketika ditanya gaji? Maka jawaban yang paling aman itu adalah jangan menyebutkan nominal. Sebutkan saja sesuai dengan UMR di daerah tersebut. Ya, karena seperti yang kita ketahui UMR Cikarang, Karawang, Bandung itu berbeda. Jadi jawaban yang paling aman ketika ditanya masalah uang atau gaji, maka sampaikanlah sesuai dengan UMR-nya. Dan yang terakhir adalah jangan sekali-kali kalian mengarang-ngarang cerita. Sampaikan interview tersebut dengan jujur dan apa adanya. Dan usahakan kalian memiliki pengalaman kerja selain pengalaman PKL. Kalau mungkin kalian punya pengalaman kerja yang lainnya, mungkin ini akan sangat bisa membantu sekali dari hasil atau kualitas tes interview kalian. Jadi setelah lulus, ketika kalian menganggur untuk beberapa bulan atau beberapa tahun, ya lebih baik mencari pekerjaan dulu saja. Apakah itu mencuci motor atau mobil, ataukah ikut bengkel tetangganya atau saudaranya, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Agar ketika kita di interview, kita bisa menyampaikan pengalaman tersebut kepada si orang yang menginterview kita. Ya, itulah sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan tentang pengalaman menghadapi tes interview. Intinya ketika kalian gagal di tes interview yang pertama, jadikan itu pelajaran sebagai batu loncatan agar kalian berhasil di tes interview berikutnya. Dan saya doakan semoga kalian berhasil
di tes-tes interview yang akan kalian hadapi. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.